Halo semua, ketemu lagi di video aku kali ini. Nah, kali ini tuh aku kayak mau share, maksudnya aku mau share opini aku mau tentang child free ya. Jadi karena kan sekarang ini udah mulai makin banyak ya, sepertinya tuh kayak pasangan-pasangan yang memang memutuskan untuk child free, dan juga kan kemarin sempet viral ya, jadi dari seorang influencer yang memang memutuskan untuk child free kayak gitu. Nah, sekarang aku mau share pendapat aku, gimana sih child free itu kayak terutama ya karena aku sekali lagi nih disclaimer misalnya dari sudut pandang aku, yang mana aku tuh sebagai seorang muslim gitu. Tapi sejauh sepemahaman aku ya gitu. Kalau misal ada yang beda silahkan, atau kalau misalnya ada yang mau mengungkapkan pendapat lain juga silakan teman-teman boleh komen. Nah, gitu ya. Jadi kayak sebenarnya nih ya kayak child free dia maksudnya memutuskan gak mau punya anak. Sebenarnya kayak kalau menurut aku sih lebih ke alasannya sih, jadi kayak tergantung alasannya. Pertama, kalau misalnya kayak misalnya yang seorang influencer itu ya, dia memutuskan child free karena dia misalnya dia ngerasa mental, misalnya dia ada mental issue yang dia ngerasa dia lebih baik nggak punya anak. Karena kalau misalnya dia punya anak, takut anaknya nggak bahagia, atau takut anaknya nanti juga akan punya trauma-trauma, atau dia akan meneruskan parenting yang akan menyebabkan anaknya itu punya trauma tertentu, yang akibatnya jadi nggak bahagia. Sebenarnya kalau menurut aku sih kayak gitu, it makes sense sih. Maksudnya itu kayak ya udah bisa diterima menurut aku. Jadi alasannya cukup bisa diterima. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Karena apa? Karena dia merasa belum mampu kan sebenarnya gitu. Dan juga kalau misalnya pertama nih dari orangnya aja kalau misalnya dia udah nggak mau, sebenarnya menurut aku juga ya lebih baik jangan gitu. Karena apa? Karena yang pengen punya anak aja sebenarnya tuh dia belum mampu loh. Belum mampu untuk mendidik anaknya, apakah dia misalnya nih, kalau dalam tanda kutip nih, apakah dia akan menjadi anak yang soleh, bisa menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa, orang tua, dan negara, kayak gitu-gitu kan. Terus juga apakah anaknya itu benar-benar akan, ya itu bermanfaat bagi umat, jadi orang yang menebar manfaat, bukan yang menebar masalah, kayak gitu-gitu. Jadi pertama itu memang harus mau dulu sih, menurut aku harus mau, gitu. Karena kalau nggak mau, tiba-tiba kayak dikasih, itu kan gimana ya, maksudnya kenapa gue harus tanggung jawab, gue juga memang dari awal nggak pengen kok, gue nggak mau merencanakan gitu kan misalnya ya, kayak gitu. Jadi kayak pertama memang sebenarnya mau, kedua kalau misalnya dia memang ngerasa nggak mampu dan ngerasa punya trauma-trauma dan kayaknya nanti anaknya malah kenapa-napa, itu juga menurut aku sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu. Habis itu apa namanya, kalau misalnya ada orang kan yang misalnya dia malah mau punya anak, terus dia punya anak banyak tapi malah nggak, apa ya, nggak bertanggung jawab lah, misalnya dari sisi ekonomi, dari segi dia dikasih makan banyak kan anak-anak yang kayak, maaf ya, misalnya kayak ada kejadian yang di berita yang misalnya bayi tiba-tiba udah 25 kilo lah, kayak gitu kan, nauzubillah kan maksudnya mungkin orang tuanya tuh kurang ilmunya kayak gitu, bagaimana menjaga dari sisi kesehatannya, belum kan mentalnya, belum lagi nanti ruhiyahnya gitu kan, banyak faktor gitu. Itu baru dari salah satu kesehatan aja banyak loh, misalnya anak-anak yang ya itu misalnya nauzubillah min dzalik kan takutnya dia jadi sakit lah, entah diabetes lah, jantung lah gitu-gitu. Itu karena penanganan yang kurang tepat gitu kan. Jadi kalau bisa tuh juga makanya jadi sebenarnya orang tua itu tuh kayak tanggung jawabnya tuh berat loh, di samping mau, tapi tuh dia juga harus mempersiapkan bekal-bekal baik secara ekonomi, finansial, ilmu kayak gitu. Dan juga misalnya belum lagi tuh salah satu PR pentingnya nih bagi seorang muslim kan juga harus dibekalin nanti akidah-akidahnya nih. Karena kan nggak cuman sekedar, oh dia bahagia, happy, terus dia sehat, sehat tumbuh kembangnya sempurna lah gitu misalnya. Tapi misalnya dia jauh dari akidah-akidah Islam gitu. Nah itu kan juga nauzubillah min dzalik kan gitu. Sebenarnya ya itu kalau sebagai muslim ya, cuman at least dia di masyarakat mungkin dia tidak menjadi seorang kriminal kayak gitu. Cuman kan ada salah satu faktor lagi kalau kita sebagai seorang muslim, ya dia juga perlu dibekali dengan akidah-akidah agar dia juga nanti ketika di akhirat ya dia bisa insya Allah selamat dunia akhirat gitu. Jadi bukan cuma sekedar faktor sukses dunia aja tapi akhiratnya juga kayak gitu. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya besar. Nah, terus apa nih? Jadi ya udah, jadi tadi di samping masalah child free yang mana kalau dia punya concern dia merasa tidak mampu, sebenarnya menurut aku nggak masalah gitu. Malah kadang ada yang masalah
yang tiba-tiba nggak siap tapi malah hamil di luar nikah gitu, nauzubillah min dzalik, atau malah kayak apa namanya, punya anak terus akhirnya malah nggak keurus, kan ada yang kayak gitu kan, akhirnya anaknya malah ditaruh ke sini lah, ke sini, ke situ gitu. Jadi bener-bener nggak bisa diurus kayak gitu. Jadi kayak, nah itu kan juga di mana maksudnya apa ya? Mungkin sisi tanggung jawabnya juga perlu dipertanyakan nih kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh ada dua sisi kayak gitu. Jadi jangan cuman kita melihat faktor yang nggak mau punya anak aja, tapi yang sebenarnya yang punya anak tuh juga udah ada belum sih? Udah ada persiapan gimana nih dari orang tuanya kayak gitu. Itu ya. Terus kalau child free yang gimana sih yang sebenarnya nggak boleh? Nah, sebenarnya gini, nanti dulu kita kan ngebahas kayak apa ya, naluri insting manusia dulu sih. Sebenarnya kan kayak insting manusia, jangankan manusia, hewan aja punya insting loh untuk bereproduksi kan. Jadi berketurunan, punya keturunan gitu. Jadi begitu juga dengan manusia. Jadi kayak apa namanya? Pasti kan ya pengen lah misalnya kayak punya baby, ada yang lucu-lucu, atau misalnya ada yang nggak suka anak aja terus akhirnya jadi punya anak juga banyak. Bahkan yang influencer itu setahu aku sih sebenarnya dulunya dia juga pengen loh kayak jadi seorang ibu kayak gitu-gitu kan gitu. Jadi itu ada yang namanya insting ya. Pertama insting memang manusia untuk punya keturunan. Nah, kedua sebenarnya kan kalau dari sudut pandang Islam itu kan adalah sunnah Rasul ya. Jadi sebenarnya yang bagus itu apa sih sebenarnya, kita tuh memang siap fisik, mental, kita siap finansial juga, kita siap juga insya Allah mendidik, membekali ruhiyah dan apa ya, emosional anak-anaknya itu, dan juga kita punya anak gitu. Sebenarnya kalau kalau memang siap dan bisa dididik jadi anaknya sukses-sukses semua, dan memang sanggup secara fisik dan mental, finansial, punya anak banyak, ya udah punya anak banyak tuh malah lebih bagus gitu misalnya. Karena apa? Karena kan misalnya gini, dunia ini nih, kadang-kadang yang misalnya yang nggak siap punya anak terus anaknya malah jadi nggak bener, atau misalnya nanti dia jadi orang jahat lah, atau malah jadi yang rusuh-rusuh, kriminal, atau misalnya apa ya, ya pokoknya gitulah ya. Nah itu tuh kan juga terus bereproduksi nih gitu, tanpa bisa kita halang-halangi dan kita tunda-tunda tuh mereka bisa bereproduksi gitu ya. Nah jadi kayak yang manusia dengan quality yang bagus ini yang bisa, maksudnya apa ya, yang bisa sehat, fisik mentalnya juga sehat, dia yang bisa bermanfaat untuk banyak, bisa menolong lah, ibaratnya bisa menjaga bumi ini, bisa bermanfaat untuk orang banyak, yang tadi kesusahan-kesusahan itu misalnya bisa dia tolong. Nah itu kan alangkah bagusnya kalau jumlah manusia ini juga jadi lebih banyak kan, kayak gitu loh. Jadi kayak sebenarnya itu it's okay kalau mampu. Kalau misalnya nggak mampu ya udah semampunya berapa, satu, dua gitu misalnya. Asal benar-benar menjadi manusia yang berkualitas dan tanggung jawab itu tadi, kayak gitu ya. Jadi, nah sunnah Rasulnya tuh kayak gitulah. Maksudnya kayak kita tuh memang mampu, siap, kita punya anak dan dididiklah jadi manusia yang berkualiti tadi gitu loh. Yang dia yang akan menjadi manusia yang baik lah gitu, yang pembela kebenaran dan keadilan gitu loh ibaratnya ya. Jadi kayak sunnah Rasulnya tuh gitu. Maksudnya kita bisa punya anak, mencetak generasi yang bagus kayak gitu. Nah, nah itulah. Jadi sebenarnya itu idealnya itu kayak gitu ya. Kenapa kayak kalau misalnya nggak mampu, ya itu baru kan pikir-pikir lagi. Kalau misalnya belum siap, ya gimana kita mempersiapkan dirinya itu. Nah terus kalau yang nggak boleh itu maksudnya apa ya? Ya mungkin yang nggak boleh itu kayak kalau kita, misalnya kita mau, kita ngerasa siap, tapi kita tuh kayak mengharamkan gitu. Misalnya kayak nggak boleh punya anak tuh, emang nggak boleh, haram, kita harus memutus apa namanya, keturunan. Nah kayak gitu sih. Jadi kayak dia tanpa ada alasan yang jelas atau yang dia punya hujah yang jelas, sebenarnya dia siap, dia mampu untuk mencetak generasi yang insya Allah bagus tadi, tapi dia kayak memang mengharamkan, nggak boleh punya anak gitu, kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman mampu dan siap, ya bagus gitu, tolonglah gitu dididik supaya menjadi generasi-generasi yang bermanfaat gitu, yang membela keadilan dan kebenaran kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak siap, belum mampu, bisa loh gitu kita sama-sama belajar, dipersiapkan dirinya gitu. Tapi kayak kalau misalnya ngerasa masih belum siap-siap juga, belum mampu-mampu juga, dan memang ya udahlah gue nggak minat, nggak mampu, belum siap gitu. Nah ya udah itu kan kayak ya udah pilihannya karena dia memang ngerasa belum mampu kayak gitu ya. Udah sih, kira-kira itu aja sih pendapat aku. Jadi kayak semoga nggak menjadi apa ya,
bahan perdebatan lagi lah kayak gitu, kayak masalah ini tambah anak jumlah berapa gitu. Jadi masalah anak tuh bukan persaingan gitu ya. Belum lagi kan sebenarnya anak tuh juga bukan untung-untungan ya, maksudnya rizki ya, rezeki dari Allah gitu. Jadi kayak bisa jadi kayak misalnya ada yang memang udah siap terus dikasih cepet, ada juga yang memang udah siap tapi ternyata belum dikasih gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Jadi kayak anak tuh memang bukan lagi apa ya, harus didebatkan, dilombakan, ditanya-tanyain lah gitu. Jadi kayak ya udah itu karena udah tergantung sama personal masing-masing dan juga nanti tergantung dari rezekinya juga dari Allah di atas dapatnya berapa gitu. Jadi manusia cuma bisa berikhtiar, kita berusaha mempersiapkan diri dan nanti kalau udah dapet kita didik dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Gitu aja sih kira-kira pendapat dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Dah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.